Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lutfiani. Saya akan mempresentasikan tugas toksikologi dari kelompok 2 yang berjudul penyakit itai-itai. Definisi penyakit itai-itai adalah penyakit yang namanya diberikan pada keracunan kadmium massal di prefektur Toyama, Jepang mulai dari sekitar tahun 1912. Istilah-istilah penyakit itai-itai diciptakan oleh penduduk setempat untuk orang yang sakit parah di Jepang, yaitu itai, dengan kondisi yang dirasakan di tulang belakang dan persendian. Keracunan kadmium juga dapat menyebabkan pelunakan tulang dan ginjal. Perawatan efektif melibatkan penggunaan ketolaktorus untuk mempromosikan ekskresi urin kadmium. Kadmium dilepaskan ke sungai oleh perusahaan pertambangan di pegunungan yang berhasil digugat atas kerusakan tersebut. Upaya remediasi di wilayah yang terkena dampak telah berlangsung sejak 1972 dan sebagian besar selesai pada tahun 2012. Biaya monometer dari pembersihan sebagian telah dibayar oleh pemerintah nasional Jepang. Penyakit itai-itai ini dikenal sebagai salah satu dari 4 penyakit polusi besar di daerah Jepang. Sejarahnya, pada tahun 1920-an, tingkat limbah tailing yang terkontaminasi meningkat setelah terciptanya proses flotasi buih baru mendorong produksi seng. Partikel-partikel ini kemudian dioksidasi menjadi ion yang diserap oleh tanaman air, tanaman padi, ikan, dan selanjutnya manusia. Sebelum Perang Dunia Kedua, penambangan yang dikendalikan oleh Mitsui Mining dan Smelting meningkatkan untuk memenuhi permintaan massal perang. Hal ini kemudian meningkatkan pencemaran sungai Jinzo dan anak-anak di sungainya. Sungai tidak hanya digunakan untuk irigasi sawah, tetapi juga untuk air minum, mencuci, memancing, penggunaan lain-lain oleh penduduk hilir. Tes medis mulai pada tahun 1940 dan 1950 mencari penyebab penyakit. Awalnya diperkirakan keracunan ini timbul akibat penambangan timah di hulu. Baru pada tahun 1955, Dr. Hagino dan rekan-rekannya mencurigai kadmium penyebab dari penyakit tersebut. Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan mengeluarkan pernyataan tentang gejala-gejala penyakit itai-itai yang disebabkan oleh keracunan kadmium. Etimologinya yaitu istilah penyakit itai-itai dalam bahasa Jepang yaitu itai-itai bio, sakit-sakit penyakit atau adu-adu penyakit. Diciptakan oleh penduduk setempat yang terkena untuk rasa patah yang parah yang dirasakan penderita penyebab penyakit itai-itai di tulang belakang, pada sendi, dan dalam bahasa Jepang itai-itai digunakan sebagai kata sifat yang berarti menyakitkan atau sebagai kata seru yang setara dengan aduh. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul Ainah. Baik, presentasi dari saya telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul Ainah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eka Lutfiani, yaitu penyebab dan gejala penyakit itai-itai. Penyakit itai-itai disebabkan oleh keracunan kadmium. Kadmium merupakan elemen yang paling berbahaya dan beracun yang dapat diekspos oleh manusia di tempat kerja dan lingkungan. Penambangan dimulai pada tahun 1589 untuk penambangan tembaga, seng, dan timbal. Sedangkan untuk kadmium sendiri merupakan produk sampingan dari penambangan tersebut. Tahap paling kronis dari keracunan kadmium itu sendiri yaitu polusi di sungai Jinzu Toyama. Gejala dari penyakit itai-itai yaitu dimulai dengan nyeri punggung di bagian bawah, nyeri otot pada tungkai bawah, dan mengatasi pergerakan dan penutupan sendi.
Untuk gejalanya bisa berkembang secara bertahap apabila pengidap penyakit itai-itai sering berbaring di tempat tidur. Namun tercatat pada tahun 1960 sudah tidak banyak lagi pengidap itai-itai yang mengalami gejala kronis, dan berikut merupakan contoh dari penyakit itai-itai.